Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Oke teman-teman ya, dalam video kali ini saya ingin melakukan proses penyortiran pada ikan lele di sistem budi galon. Nah, pasti banyak sekali dari teman-teman yang penasaran hasil ikan lele yang dibudidayakan di sistem budi galon ini. Usianya kurang lebih sekitar 1 bulan 1 minggu, kurang lebih ya teman ya. Jadi untuk budidaya ikan lele di sistem budi galon seperti ini, kita wajib melakukan penyortiran seminggu sekali atau paling lambatnya itu 10 hari teman ya. Kenapa itu kita lakukan? Tujuannya yang pertama supaya pertumbuhan ikan lele itu merata atau sama rata ya. Yang kedua, supaya menjaga kualitas air pada media sistem budi galon. Karena dengan kita melakukan penyortiran secara tidak langsung, air akan kita ganti secara total dan media akan kita bersihkan, supaya bertujuan ikan tetap kondisi yang sehat dan pertumbuhannya akan lebih bagus ya. Dan untuk teman-teman yang sudah praktek di sistem budi galon seperti ini, bagaimana hasil dari budidaya teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan proses penyortiran teman ya, kita harus puasakan terlebih dahulu ikan yang mau kita sortir. Seperti contoh halnya yang ada di belakang saya ini. Ini saya akan tunjukkan ya di video samping saya. Ini saya akan buatkan video kecil ya, saya sempatkan video lain. Proses dalam penyortiran itu saya lakukan ketika pagi hari ya, dari mulai jam 6 sampai jam 9 ya, jangan sampai lebih dari jam 9, karena bukan karena nggak boleh ya teman-teman. Jadi saya menghindari dari sinar matahari secara langsung ya. Kalau memang teman-teman itu tempatnya tertutup atau tempatnya teduh, aman aja ya. Dan untuk proses penyortiran ini, sebelum kita melakukan penyortiran, pastikan ikan dalam kondisi yang sehat teman-teman ya. Jadi tidak sakit atau tidak ada yang menggantung ataupun stres ya. Nah, jika ada kasus seperti itu, baiknya kita tunda terlebih dahulu 1 atau 2 hari. Kita perbaiki ikannya dengan cara kita ganti air setengah ataupun 30% dari kondisi air galon ataupun 50% ya. Dengan bertujuan ikan kembali gesit dan besoknya kita melakukan penyortiran ya. Nah, video di samping ini teman-teman ya, ini adalah video proses penyortiran yang saya lakukan. Tahapan yang pertama, kita siapkan wadah atau tempat ya, seperti yang ada di video ini ya. Kita siapkan wadah atau tempat. Setelah itu kita buang ya air secara total, dan tempat atau medianya ini teman-teman bisa mengganti dengan senik ya, ataupun apa ya istilahnya itu, waring, ataupun pokoknya yang berlubang-lubang, yang penting ikannya nggak keluar gitu aja ya. Setelah kita buang airnya, inilah kondisi ikan yang ada di galon teman-teman ya. Jadi untuk ukurannya memang ada yang berbeda besar kecil ya, itu hal wajar karena dalam proses budidaya dari mulai sistem budi galon ataupun kolam konvensional, kolam beton, kolam terpal, semuanya sama. Tidak ada pertumbuhan ikan lele yang rata. Kalau memang ada yang bikin konten video mengenai tentang budidaya ikan lele pertumbuhannya bisa rata, mungkin dia hanya melakukan penyortiran ikan lele itu dalam jangka 3 hari ya. Jadi ataupun kenapa saya bilang begitu teman-teman ya, karena dalam proses budidaya ikan lele ini teman-teman ya, itu sudah menjadi hal yang wajar ya, kalau kita mengetahui ikan lelenya itu pertumbuhannya itu tidak sama rata. Nah, maka dari itu pentingnya melakukan penyortiran, tujuannya supaya mengurangi kanibalisme, yang kedua supaya pertumbuhannya rata, dan yang ketiga adalah menjaga kualitas ikan tersebut supaya tetap sehat dengan cara kita membersihkan kolam ya atau media galon ya, jadi kita isi dengan air baru. Jadi seperti itulah tujuan yang sebenarnya. Nah, kita kembali ke video ini teman ya, yang kecil ini ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya, untuk ikannya itu ukurannya dari segi ikan itu menurut saya ini tidak terlalu kecil ya. Ini menurut saya pas ukurannya ya. Dengan usia ikan 1 bulanan di media galon itu tidak menurut saya untuk proses pertumbuhannya itu tidak terlalu lambat ya. Nah, untuk teman-teman juga, kenapa dari banyak sekali ya di sosial media Facebook itu dia mengeluh pertumbuhan ikan lelenya itu
lambat sekali ya, karena mereka salah dalam proses perawatan ikan lele. Jadi untuk pemberian pakan itu mereka salah, proses budidayanya juga salah, jadi sehingga memperlambat pertumbuhan ikan lele. Terkadang tidak disortir, tidak diganti airnya, seperti itulah. Maka dari itu saya tegaskan pada teman-teman, proses dalam penggantian air, penyortiran itu wajib kita lakukan. Nah, bagaimana setelah kita lakukan penyortiran? Biasanya teman-teman ya, setelah saya melakukan penyortiran seperti yang ada di video ini, itu saya isi air dan saya bersihkan media dan saya isi air media galonnya. Itu setelah itu saya puasakan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 30 menit ya, nggak puasakan lah, saya biarkan terlebih dahulu biar beradaptasi, mungkin sekitar 1 jam ataupun 30 menitan. Nah, setelah sudah beradaptasi kita kasih makan ya. Biasanya teman-teman ya, ikan lele yang kita baru ganti airnya dan kita bersihkan medianya, biasanya ikan tersebut akan loncat. Ini saya sering sekali menyampaikan di video saya ya. Jika medianya itu bersih, airnya bersih, kalau ikan sudah besar itu sering loncat. Saya sering sekali kehilangan ikan yang loncat karena mungkin ini medianya terlalu pendek saya. Harusnya motongnya itu harus lebih tinggi sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini kan ukurannya 1 jengkal ya. Jadi usahakan tinggikan sedikit teman-teman ya, supaya meminimalisir ikan loncat ya. Nah, ada juga teman-teman yang menyarankan kenapa nggak usah dipotong aja bang. Nah, untuk alasan saya kenapa saya potong, karena supaya ini bisa saya bersihkan teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua, supaya proses pengontrolan ikan itu jauh lebih mudah kalau kita ruang lingkupnya terbuka ya. Beda kalau kita hanya buat lubang segini, itu kita susah untuk ngamatinya ya. Jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mencoba di sistem ini, yang ada juga yang berkomentar mengenai tentang sistem itu, sistem budidaya ikan lele di media galon ini settingan, ini banyak sekali. Bahkan mereka itu tidak percaya ya mengenai budidaya ikan lele di media galon. Terkadang ada yang juga yang berkomentar seperti ini, wah itu nyiksa ikan itu. Nah, kalau teman-teman merasa ini menyiksa ikan ya mungkin teman-teman jangan mencontoh video saya ya mengenai budidaya ikan lele di sistem budidaya galon. Karena tujuan saya menciptakan sistem budidaya galon ini, tujuan saya supaya teman-teman yang berada di kota ataupun tidak ada lahan ya, mungkin modalnya sedikit, mereka bisa merasakan sensasi budidaya ikan lele sendiri dengan modal yang minim untuk luas budidayanya pun minim ya, minim lahan, minim biaya, dan juga kita bisa merasakan hasil panennya itu sendiri ya. Bisa merasakan pecel lele dari budidaya lele kita sendiri ya. Jadi jika teman-teman merasa video ini merugikan, maka ini bukan video untuk teman-teman ya. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang merasa video ini kurang cocok, dan banyak juga yang merasa video ini sangat bagus sekali dan membantu untuk teman-teman yang penasaran mengenai tentang budidaya ikan lele. Nah, ada juga teman-teman yang bertanya ya, cara mengatasi bau pada media galon. Sebenarnya teman-teman ya, untuk bau pada media galon ini sendiri itu sebenarnya tidak terlalu bau ya, kalau bahkan nggak ada bau sama sekali kalau menurut saya ya. Kenapa teman-teman bisa beranggapan ini bisa mengakibatkan bau ya yang menyengat? Karena mungkin teman-teman yang pertama adalah pemberian pakan yang terlalu banyak, bisa juga yang kedua amoniak yang terlalu tinggi, teman-teman tidak pernah mengganti ataupun menambahkan air ya. Itu teman-teman coba hindari yang namanya malas mengganti air, ataupun proses penyortiran itu tidak dilakukan. Terkadang kan ada juga yang karena prosesnya lama ya, mereka beranggapan ikan tersebut tidak mau tumbuh besar. Karena memang jika teman-teman perhatikan di video short saya ya, itu saya memang tebar itu dari kecil banget ya, dari ukuran seberapa ya, ini saya coba ambilkan contoh ya, ini sebesar ini teman-teman ya. Nah, sebesar ini mungkin kalau sebesar rokok lah, kalau rokok itu kan dari kelingking kan lebih kecil lagi kan. Nah, sebesar inilah saya awal tebar.
pada sistem budi galon. Dan untuk usia 1 bulan kalau ukurannya segini ya menurut saya wajar aja ya teman-teman ya. Jadi tidak ada kendala. Dan untuk tantangan sendiri dalam sistem budi galon ini sebenarnya apa ya? Ya untuk awal-awal tebar dari mulai sekarang sih alhamdulillah tidak ada ikan sakit ya teman-teman ya. Tapi kalau dulu awal saya pernah praktek itu, saya riset pertama kali itu sering sekali kendala ikan sakit, pokoknya ikan mati, banyak sekali lah kendalanya. Tapi alhamdulillah setelah saya dalamin lagi sistem budi galon ini, sudah ketemu kuncinya ya. Tanpa probiotik, tanpa obat-obatan ya. Kalau sakit ngandalin garam grosok aja ya. Gak usah obat-obatan yang mahal ya, karena kita mutunya kan modal minim ya, dan hasilnya maksimal. Yang penting ini jangan sampai kita jual, kita konsumsi sendiri. Kalau mungkin kita peliharanya 100 galon ya, kebanyakan bisa kita jual. Tapi kalau untuk ikannya sedikit, mungkin 100 ekor ya, kita konsumsi mungkin ya seminggu sekali, ataupun kalau ada tamu atau ada teman ya, ayo kita bakaran ikan lele ya. Kita punya pelihara ikan lele di media galon, pasti mereka akan nggak percaya kalau itu peliharaan kita. Tahu mereka itu kita beli, konsumsi, dan ditaruh di media galon. Itu dulu pernah saya alami waktu saya panen pertama ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada suatu kesalahan kata ya. Dan buat teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sukses buat teman, dan semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Atas ridhonya Allah ya teman-teman ya.